Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita ada di kantor Muslimah Reformis. Kantor apa sih sebenarnya Muslimah Reformis ini? Yuk kita masuk. Apa kabar Bu Musda? Baik, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini kantor apa Bu Musda sebenarnya? Oh, ini tempat aktivitas Muslimah Reformis ya, di mana kita memproduksi ensiklopedia, tapi juga merumuskan berbagai macam pelatihan. Salah satu yang penting itu adalah pelatihan Muslimah milenial reformis yang khusus menyasar kepada kaum milenial. Mengapa milenial? Karena kita kenal bahwa milenial itu adalah kelompok yang paling rentan ya mendapatkan berbagai macam propaganda. Karena itu kita harus memberikan pencerahan kepada milenial kita sehingga betul-betul mereka bisa menjadi aset bangsa yang berguna untuk kepemimpinan yang akan datang. Nah, yang kedua, pendidikan itu adalah pendidikan akademi milenial basmi hoax. Nah, kenapa lagi milenial? Lagi-lagi nih karena milenial itu kan pengguna medsos yang paling masif. Nah, sayangnya mereka lebih banyak terpapar hoax dan fitnah. Karena itu kita mengajarkan khusus untuk literasi digital ya kepada para milenial agar mereka bisa mengcounter hoax, yang membasmi hoax, dan sekaligus meng-create atau membangun ya konten-konten yang kreatif yang isinya itu mengajak orang kepada perdamaian. Nah, ada satu lagi yang sekarang ini sedang berlangsung, yaitu kelas literasi damai KLD. Nah, ini beberapa provinsi yang sedang kita lakukan, yang sekarang sedang berlangsung ini untuk provinsi Sulawesi dan Maluku. Yang berikutnya ini bulan depan untuk provinsi Jawa Timur dan Bali. Dan nah, itu untuk milenial semua? Semuanya untuk, bahkan bukan milenial, generasi Z. Oh, generasi Z. Ya, lebih muda lagi. Kenapa kita penting untuk membangun literasi damai untuk generasi Z? Karena generasi Z ini perlu kita bekali lebih dini tentang apa sih itu perdamaian. Ya, membangun damai itu seperti apa caranya, damai dengan dirinya sendiri supaya dia tidak stres karena menghadapi berbagai macam limpahan informasi yang kadang-kadang saya suka sedih yang melihat ke generasi Z itu setiap hari dia kan berlimpahan informasi ya, nggak seperti zaman saya, zaman milenial generasi kolonial gitu kan. Nah, mereka kasihan ya, karena itu saya berharap juga pemerintah nih memberikan atensi yang lebih serius kepada kelompok generasi Z yang kita menyebutnya Gen Z ya, supaya mereka itu benar-benar tidak terpapar dengan pandangan-pandangan radikalisme dan juga tidak terpapar oleh ideologi-ideologi asing, tidak terpapar oleh konsumerisme. Kan kasihan tuh di medsos kan isinya kan jualan melulu kan, ada yang aduh macam-macam deh pokoknya. Kasihan anak-anak generasi Z itu kalau mereka tidak dibekali dengan literasi damai, masa depannya itu suram. Karena itu mari kita semuanya, buat saya sih penting banget. Nah, kelas literasi damai ini dilakukan juga selama 4 hari tapi secara online. Tetapi kita berharap setelah kelas literasi damai ini mereka diajarkan membuat konten-konten dalam medsos mereka ya, mereka bikin TikTok ya, mereka bikin meme, berikan tulisan-tulisan, apakah itu esai dan puisi, dan selamanya bisa menebarkan konten-konten damai melalui medsos mereka.
muslimah reformis, apa sih yang mau direformasi sebenarnya? Nah, kalau yang khusus untuk untuk pendidikan muslimah reformis itu berdasarkan pada ensiklopedia muslimah reformasi, muslimah reformis, yang mau direformasi itu adalah pertama literasi agamanya, supaya pemahaman keagamannya itu tidak hanya bertumpu pada soal-soal ritual. Agama itu bukan soal ritus ya, tetapi agama itu adalah soal bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita. Yang kedua adalah literasi kebangsaannya. Nah, banyak kalau muslimah itu nggak paham bahwa dia sebagai warga negara punya hak dan kewajiban. Yang ketiga itu adalah literasi kemanusiaannya, tapi di situ lebih ditekankan kepada kesetaraan dan keadilan gender. Nah, yang keempat itu adalah membangun empati terhadap kelompok-kelompok yang minoritas dan tertindas. Nah, ini penting bagaimana caranya kita memberikan pemihakan kepada korban-korban kekerasan seksual, korban-korban KDRT, korban-korban bencana, dan juga korban-korban penindasan di masyarakat ya secara struktural. Dan yang terakhir itu adalah reformasi terhadap literasi lingkungan, bagaimana memberikan penguatan atau pengetahuan atau peningkatan kesadaran terhadap kesadaran terlingkungan, sehingga mereka lebih mencintai lingkungan, tidak melakukan hal-hal yang dapat memperburuk ya lingkungan kita dengan sampah yang sembarangan, atau tidak mampu memilah-milah sampah atau membuang sampah di sungai. Ini jangan pernah ya, jangan pernah loh. Di kita kan masih membuang sampah di sungai, di laut gitu kan. Jadi laut kita jadi tercemar. Karena itu para milenial ini penting sekali mendapatkan pengetahuan awal tentang bagaimana mencintai lingkungan. Itu jadi ya. mereka lah sebenarnya agen untuk sekarang. Agen, bukan hanya agen, tapi juga kita minta mereka menjadi influencer. Influencer untuk perdamaian. Jadi muslimah reformis itu akan mendidik muslimah yang akan beraktivitas yang menjadi seorang reformis. Seorang reformis itu artinya influencer atau aktor-aktor perdamaian. Jadi aktor perdamaian itu sangat luas ya spektrumnya. Dia akan bicara tentang kebangsaan, bicara tentang lingkungan, ya, bicara tentang kemanusiaan dalam arti yang luas. Oke, luar biasa ya, udah cukup komprehensif ya ininya untuk perubahannya sebenarnya. Mudah-mudahan aja kita buat sesuatu untuk sebuah perubahan ya, karena kalau enggak ya jangan berharap masa depan kita lebih baik atau peradaban kita menjadi lebih maju, karena itu upaya-upaya peradaban itu sangat sangat kompleks dan ya tentu sangat luas spektrumnya, dan kita harus mau ya melakukan itu semua. Oke, ketika kita masuk di kantor Muslimah Reformis ini, kita disambut dengan buku-buku. Sambil keliling Bu Musda dan diperkenalkan tim-timnya. Kan ini Mbak Ruba, ini ketua seluruh perempuan yang banyak kita bikin podcast untuk untuk pencerahan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, namanya Padira. Mudah-mudahan pemirsa bisa bisa mendengarkan podcast kami ya. Nah, ini ada Dwi, menghadap sini Dwi. Nah, ini calon doktor nih di bidang PAUD. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memberikan reformasi terhadap pendidikan PAUD, sehingga PAUD itu lebih menebarkan nilai-nilai kesetaraan, bukan nilai-nilai hoax ya. Ini ada Kasrita, nih bagian finance ya. Jadi kalau urusan finance ini jurusannya Kasrita. Di sini ada Mbak Amna yang bagian administrasi. Ini untuk rapat-rapat ya, biasanya kita kumpul di sini ya.
Terima kasih Bu Musda udah diajak keliling-keliling dan mengenal lebih jauh tentang kantor Muslimah Reformis ini, dan juga tadi sudah banyak ngobrol kita tentang ya problem-problem di bangsa ini, juga di problem sosial, problem keagamaan kita, dan upaya solusi dari Bu Musda sendiri. Ya semoga program-programnya makin berjalan lancar dan makin banyak agen-agen atau influencer yang bisa mengelola perubahan, membuat perubahan di negeri ini seperti yang. Terima kasih Kerani TV ya atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan kami juga membutuhkan dukungan ya, dan juga bantuan ya dari teman-teman semuanya, bagaimana kita bersama-sama ya membangun bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang, dan juga sekaligus membangun peradaban yang lebih maju.